Ya, Mbak Asri. Jadi memang di kalangan masyarakat awam sering ketemu ya, bahkan saya pribadi mungkin ya, di aturan ya yang namanya kawasan sekitar sungai, tepian sungai, ya itu adalah bantaran sungai. Maka kalau kita meneliti lebih jauh ke dalam bahasa regulasi teknis, kawasan sekitar sungai dibagi lagi. Ada namanya bantaran sungai, ada namanya sempadan sungai. Nah ini dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau bantaran sungai itu adalah ruang di antara tepian palung sungai dan eh, sebelah dalam dari tanggul, dari kaki dari bagian dalam dari tanggul itu adalah bantaran sungai. Nah, dari tanggul dan ada lagi kawasan penyangganya, ini namanya sempadan sungai. Jadi kalau kita saat dipertanyakan apakah boleh membangun di bantaran sungai dengan definisi tadi itu tidak boleh karena itu adalah ruang penyalur banjir ya, memang ruang tepatnya air untuk lewat gitu. Nanti kalau kita bicara di sepadan sungai, nah ini masih ada mungkin pembangunan-pembangunan tertentu, kita tentu yang masih bisa dibidang secara terbatas dan syarat yang memperhatikan tentu beberapa hal ya, misalkan terkait dengan mitigasi bencana banjirnya, terkait dengan fungsi utama sebagai tempat, kemudian juga kondisi sosial budaya tempat, dan tentunya terutama ada akses publik dan akses bagi mobilisasi alat ya, alat kendaraan alat berat biasanya itu operasi dan maintenance sungai. Kalau boleh saya screen, saya tampilkan visual boleh Mbak ya. Nah ini jadi ruang antara palung sungai ya dan sebelah dalam dari tanggul itu adalah bantaran sungai. Dari palung kita menghitungnya, bukan dari tubuh air yang kondisi normal, tapi dari palungnya. Dari palung sampai ke kaki tanggul bagian dalam itu bantaran sungai. Nah dari tanggul ke arah luar itu ada kawasan penyangga namanya, itu disebut dengan sempadan sungai. Jadi ini hal yang berbeda. Nah besaran dari sempadan juga berbeda-beda tergantung dari berbagai pertimbangan. Tapi sebelum masuk ke sana, mungkin kita juga perlu tahu, nah, asli, kenapa sih kita perlu ada namanya bantaran sungai, perlu ada namanya sempadan sungai. Kalau bantaran sungai ada di clear ya, dia sebagai ruang penyalur banjir ketika di debit banjir dominan ya. Kalau banjir tahunan, banjir tahunan itu memang tempat lewatnya air, jadi pasti sangat berbahaya sekali bagi hunian, berbahaya bagi aset juga tentunya. Nah kalau yang namanya sempadan itu fungsi ada banyak. Yang pertama tentu dia untuk menjaga fungsi dari sungai sendiri ya, sebagai penyalur air. Yang kedua tentu sebagai pengendali daya rusak air, karena selalu ada kemungkinan yang namanya debit banjir sana itu terlampaui. Kita suka bilang yang namanya curah hujan yang ekstrim gitu. Kemudian tanggulnya mungkin overtopping. Nah itu misalkan banjir kalau 100 tahun melampaui desain banjir ulang 20 tahunan. Nah itu daerah sempadannya masih daerah berbahaya. Dan tadi itu fungsi kedua ya, sebagai daya rusak air. Nah yang ketiga juga dia fungsi sebagai ini ya, pendukung kualitas air. Jadi ketika erosi datang dari kawasan hilir itu dia bisa tervitalisasi oleh vegetasi yang ada di sempadan ini. Dan dari segi ekologi juga penting bagi ekosistem ya, karena kan ini zona transisi antara daratan dan ekosistem perairan. Jadi banyak sekali fungsi dari sempadan sungai ini. Tapi tetap ketika kita bicara sempadan sungai di wilayah perkotaan, kita tidak bisa pungkiri tekanan sangat tinggi dari urbanisasi, kebutuhan ruang masih meningkat. Kita bisa pilah-pilah lagi sebenarnya mana yang masih bisa kita gunakan secara bersarat dan terbatas begitu. Kita kembali ke, saya sedikit sampaikan secara regulasi teknisnya dulu ya, belum masuk ke regulasi tata ruangnya gitu. Karena memang kita punya acuan teknis yaitu Permen PUPR 28/2015, tapi tetap nanti regulasi final di regulasi tata ruang di Perda RW maupun di Perkada atau Perwali Perbuk ya, sangat detail tata ruang karena kebijakan finalnya seperti apa pengaturan disepadankan. Tapi acuan teknisnya yang kita pegang di Saranasar tentunya ini Permen PUPR 8 tahun 2015 ya. Nah kalau tadi sungai yang bertanggul kita clear ya, bantaran itu antara tanggul dan palung sungai itu bantaran. Nah yang menjadi dilematis ketika dia tidak bertanggul. Nah ini menentukan yang mana palung sungai, yang mana bantaran, yang mana sempadan itu akan rumit. Itu perlu kajian teknis.
Nah ini kalau kita lihat permen yang berlaku ya, kalau dia bertanggul kita punya batasan minimal 3 meter kalau di dalam perkotaan. Nah kalau di luar perkotaan itu sepadan sungainya di sini 5 meter ya. Nah ketika tidak bertanggul ini dibagi lagi untuk berbagai kondisi ya. Kalau dia di luar kawasan perkotaan, dasnya das besar, sungainya sungai besar, itu minimal 100 meter. Tapi kalau dia dasnya kecil, daerah sungainya kecil ya, itu bisa minimal 50 meter. Nah, kalau dia di dalam perkotaan, masih ada segmen sungai dalam kota yang bisa bertanggul, nah ini kita harus dari kedalaman sungainya, Mbak Asri. Misalkan kalau sungainya kecil, sungainya dangkal, itu bisa minimal 10 meter. Jadi kalau dia kedalaman menengah, antara 3 sampai 20 meter, itu minimal 15 meter. Jadi kalau dia sungai besar yang dalam, ya, dari 20 meter kedalaman sungainya, itu minimal 30 meter. Nah, ini ketentuan yang teknis yang sebagai acuan kita dalam tata ruang ya, tata ruang ada kebijakan lainnya berdasarkan konsensus bersama. Karena memang Ya, karena memang Mbak Asri semakin besar satu sungai biasanya dia punya das yang juga besar ya. Istilahnya daerah tangkapan air juga luas gitu. Sehingga kemampuan dia mengumpulkan air juga jauh lebih besar ketika terjadi curah hujan ekstrim, akan lebih besar debit yang dihasilkan. Walaupun ada berbagai tipologi das ya yang akan mempengaruhi tipologi bahaya banjirnya sendiri. Nah ini menjadi yang utama kita ketika mengatur padan sungai, yaitu berdasarkan pertimbangan pengurangan risiko bencana banjirnya sendiri. Ini kalau saya punya sedikit ada visualisasi berbagai contoh. Nah ini sebagai tipologi das ya. Jadi ada das yang bentuknya mengipas gitu, ada das yang bentuknya lonjong memanjang gitu ya, yang bentuknya segitiga. Ini berpengaruh pada waktu tiba debit puncaknya nanti di bagian hilir. Bahkan kalau bentuknya mengipas ini lebih berbahaya deh. Dia mengumpulkan lebih banyak tangkapan air, ini lebih berbahaya di kawasan hilirnya. Kemudian segmen sungai yang kita bahas ini, segmen sungai di bagian mananya? Apakah di bagian hulu das, di bagian tengah das, atau di bagian hilir das? Ini akan berbeda tipologi ancaman bencana banjirnya. Contoh misalkan kita bicara segmen sungai di bagian tengah das ya. Kalau contoh perkotaan Garut, tengah das hulu, Cimanuk ya. Nah itu bahaya bencana banjir bandang dia. Tapi nanti kalau masuk ke bagian hilirnya, misalnya Indramayu misalnya, itu bahaya bencana banjir fluvial, itu banjir luapan sungai gitu. Ketika sampai pesisir, itu kombinasi nanti ada pengaruh dari banjir rob pasang surut. Nah masing-masing akan berbeda berapa jauh zona bahayanya. Nah itu pertimbangan utama kita ketika mengatur tata ruang nanti. Badan sungai ini apa yang masih kita bisa izinkan, apa yang kita batasi, apa yang kita syaratkan. Ada juga sungai-sungai yang unik sebenarnya Mbak Asri. Contoh seperti sungai-sungai yang kondisi normal dia kering. Ketika terjadi banjir dia membawa material lumpur dan debris. Contohnya banjir lahar. Ini saya ambil contoh misalkan di Ternate gitu. Kemudian das-das yang di berhulu ke Merapi gitu. Ancamannya adalah banjir lahar dia. Ada juga das yang dia di kawasan rawa gambut gitu. Jadi Kalimantan banyak ya. Nah itu ancaman banjirnya itu airnya naik secara perlahan, tapi dia durasinya lama, gitu, bisa berminggu-minggu. Banjir bandang kan dia 1 jam 2 jam, tapi menghantam dan sangat mengancam nyawa. Kalau yang banjir sungai di kawasan rawa gambut ini dia naiknya pelan, tapi durasinya lama, sehingga mengganggu kehidupan. Nah ini tema utama kita ketika mengatur padan sungai tadi ya. Boleh nggak boleh membangun di sepadan sungai tadi. Jadi yang utama itu perlindungan tempat. Begitu Mbak Asri.